Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Aunia Rahman dari kelas 3I nomor absen 12. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana sih prosedur untuk mengaudit pendapatan penjualan terhadap perusahaan PT Wahana Eka Setia. Jadi untuk yang pertama, ini terkait profil perusahaan yang akan kita audit, yaitu PT Wahana Eka Setia atau bisa disingkat dengan PT WIS, adalah perusahaan perdagangan umum yang terletak di Kota Malang, yang berdiri sejak tahun 12 pada tahun 2008. Jadi perusahaan ini itu berawal dari usaha keluarga milik Sucipto sejak tahun 2004. Lalu perusahaan ini itu di bidang penjualan perdagangan khususnya untuk sepatu pria dewasa dengan pemasaran yang semakin meluas. Jadi perusahaan ini tuh berawal dari lingkup kecil, yaitu hanya bisa berdistribusi di daerah Malang saja, kemudian meluas perdagangannya mulai dari Malang Raya, lalu ke sekitarnya seperti ke Kota Pasuruan, lalu Blitar, lalu Tulungagung, dan daerah-daerah lainnya. Kemudian perusahaan ini itu persediaannya itu diperoleh dari produsen sepatu dari Malang Raya, Sidoarjo maupun dari Surabaya. Jadi perusahaan ini itu dia melakukan banyak sekali transaksi, khususnya penjualan maupun pembelian. Dan perusahaan ini tuh dia memperlakukan adanya transaksi retur maupun penjualan dan transaksi-transaksi lainnya. Dalam prosedur audit yang akan saya jelaskan ini akan berfokus pada prosedur audit untuk pendapatan penjualan. Jadi apa sih audit pendapatan penjualan itu? Audit pendapatan penjualan ini merupakan pemeriksaan atas transaksi penjualan untuk memastikan bahwa pendapatan yang dicatat itu benar-benar terjadi lengkap dan akurat sesuai dengan kenyataannya dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Lalu proses ini tuh menilai apakah pencatatan itu dokumen yang sah serta dilakukan pada periode yang tepat. Lalu pemeriksaan ini itu mencakup penjualan tunai, penjualan kredit, lalu ada potongan dan retur untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar akuntansi. Jadi prosedur audit pendapatan penjualan ini itu dia berfokus pada pemeriksaan secara cut off atau menyesuaikan dengan dokumen dan itu langsung melalui penjurnalannya. Lalu selain itu tujuan dari pengauditan pendapatan penjualan ini untuk yang pertama untuk memastikan penjualan ini benar-benar terjadi. Lalu menjamin seluruh transaksi itu telah tercatat dan dilakukan dengan nominal atau jumlah yang tepat sesuai dengan realitanya. Lalu menilai transaksi ini telah dicatat sesuai dengan periode yang tepat, lalu penyajian yang tepat dan sesuai dengan standar yang tepat. Lalu selanjutnya ada prosedur audit dan penjualan. Prosedur yang pertama yaitu dengan memeriksa pendukung penjualan, yaitu dengan meninjau faktur penjualan, lalu surat order penjualan, surat pengiriman barang, dan bukti penerimaan kas untuk memastikan transaksi pendapatan itu didukung dengan dokumen yang sah. Jadi dengan memeriksa dari dokumen-dokumen tersebut itu bisa mendukung atas kerealitaan transaksi tersebut bahwa itu benar-benar terjadi. Lalu selanjutnya prosedur yang kedua yaitu melakukan vouching dan tracing. Vouching dan tracing ini menelusuri transaksi dari jurnal ke dokumen.
dan dari dokumen ke jurnal yaitu sebaliknya. Jadi fungsi ini itu kita dari jurnal yang ada itu kita menelusuri ke dokumen, memeriksa kembali apakah ini di dalam dokumen ini benar-benar terdapat bukti dan transaksi ini apakah benar-benar terjadi. Lalu jika tracing ini kita melakukan penjurnalan dari dokumen yang ada, dari bukti-bukti transaksi yang ada itu kita periksa uh, ke kita beri kita periksa kerealitaannya itu ke dalam jurnal itu. Apakah jurnal itu sesuai dengan standar yang berlaku? Hal ini tuh untuk memastikan penjualan itu benar-benar terjadi dan seluruhnya itu telah dicatat. Yang ketiga itu melakukan uji cut-off, yaitu memeriksa transaksi penjualan di akhir dan awal periode itu untuk memastikan pencatatan pendapatan dilakukan pada periode yang tepat. Jadi dengan melakukan pengujian ini itu kita menjamin bahwa transaksi dan pendapatan itu telah dilakukan pada periode yang tepat. Yang terakhir, melakukan rekonsiliasi penjualan dengan buku besar. Jadi membandingkan total penjualan, potongan, dan retur pada jurnal dengan saldo akun di buku besar untuk memastikan tidak ada salah saja. Jadi dengan melalui perhitungan itu, lalu kita bandingkan dengan besarnya saldo awal maupun saldo akhir dari buku besar, dan kita memastikan bahwa pencatatan itu telah dilakukan dengan benar. Lalu dari dari kasus pendapatan penjualan itu, informasi yang tersedia yaitu kasusnya, saudara telah memahami bahwa pelaksanaan audit ini menerapkan pendekatan integrasi. Setiap audit substantif akun-akun raja, yaitu akun real, dikaitkan langsung dengan akun-akun laba rugi, yaitu akun nominal. Pendapatan dari penjualan terkait dengan penjualan tunai penerimaan kas, penjualan kredit, penjualan kredit yaitu penambahan piutang usaha, potongan penjualan, dan retur penjualan. Kebijakan retur penjualan hanya untuk transaksi penjualan kredit. Perhitungan penambahan PPN terhadap retur penjualan berpengaruh pada berkurangnya saldo piutang usaha. Beberapa sisi mutasi dari pendapatan telah diaudit pada audit akun neraca, sehingga saudara harus melengkapi dengan melakukan pengujian tambahan, yaitu dengan menambah saldo akun-akun nominal akumulatif, sehingga pengujian saldo akun-akun tersebut tepat menggunakan pengujian transaksi yang mempengaruhi catatan akhir. Lalu informasi yang tersedia yaitu dari saldo buku besar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember. Nah, terdapat 3 akun atau 3 akun. Yang pertama, penjualan kotor, potongan penjualan, dan retur penjualan. Lalu ini ada saldo awal dan saldo akhirnya, yaitu pada tahun 2020. Selanjutnya itu ada bukti audit yang tersedia. Yang pertama itu ada dari buku besar yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Lalu yang kedua itu terdapat bukti jurnal penjualan yang terdapat di modul di halaman 30. Di jurnal penjualan ini kita dapat mendapatkan informasi untuk penjualan secara kredit. Jadi dari jurnal penjualan ini kita akan melakukan pemeriksaan audit. Yang ketiga itu ada data pendukung beban-beban yang tertera di halaman 39, yang nantinya kita akan memeriksa rincian retur penjualan beserta dengan nominal-nominalnya di setiap transaksi per bulannya. Dan yang terakhir itu jurnal kas masuk di halaman 31. Di jurnal kas masuk ini kita memiliki dua informasi atau dua bukti, yaitu dari potongan penjualan dan penjualan tunai. Lalu untuk prosedur audit yang akan kita lakukan terhadap pendapatan penjualan ini, yang pertama itu kita memeriksa keakuratan catatan dengan mencocokkan saldo penjualan kotor, potongan penjualan, dan penjualan dengan buku besar secara catatan maupun pendukungnya.
Yang kedua, kita melakukan keberadaan, hak, dan kelengkapan, memeriksa daftar pendapatan penjualan, dan menelusuri dokumen pendukung seperti faktur, order penjualan, dan surat barang. Jadi prosedur yang nomor dua ini kita meninjau apakah nominal yang tertera di dalam laporan itu benar-benar terjadi sesuai dengan bukti transaksi. Lalu prosedur yang ketiga itu kita melakukan penilaian dan alokasi, yaitu memeriksa kisah atas yang mempengaruhi pendapatan periode berjalan. Jadi terdapat beberapa aktivitas atau transaksi itu yang dia jatuh tempo atau berlaku melebihi periode pelaporan. Misal sampai tahun 2023 lah dari uh, jatuh tempo itu kita memisah antara yang jatuh memisah antara yang berlaku masih dalam periode yaitu yang berakhir 31 Desember periode pelaporan itu dan yang jatuh tempo setelah periode pelaporan itu. Kita itu harus melakukan penilaian dan alokasi untuk uh, masa yang sampai berakhir periode pelaporan tersebut. Yang keempat itu kita melakukan penyajian dan pengungkapan dengan membandingkan penyajian dan pengungkapan pendapatan dengan ketentuan standar akuntansi yang telah berlaku. Lalu selanjutnya yaitu prosedur pengisian kertas kerja. Pendapatan penjualan ini kita memiliki dua indeks, yaitu indeks I1 dan indeks I2. Di mana indeks I1 ini menjadi kertas kerja utama dan yang indeks I2 itu dia menjadi pemeriksa atas nominal yang telah tertera di dalam laporan. Jadi untuk yang pertama itu kita melakukan pengisian untuk halaman yang pertama. Yang pertama itu kita memberikan kertas kerja yaitu dengan penjualan bersih. Dan kita memberikan indeks yang sesuai yaitu I1. Jadi dalam capture atau dalam gambar ini kita telah memenuhi prosedur nomor 1. Lalu prosedur yang nomor 3, dalam keterangan diisi jenis penjualan bersih, yaitu penjualan kotor, potongan penjualan, dan retur penjualan. Itu sesuai dengan informasi yang kita terima dan bukti audit yang ada, yaitu dari buku besar. Lalu yang keempat, ada kolom referensi diisi indeks masing-masing penjualan kotor, potongan penjualan, dan retur penjualan sesuai pedoman. Yaitu di dalam kertas kerja ini kita mengisi referensi kertas kerjanya yaitu dari I2 yang nantinya akan kita periksa di lembar selanjutnya. Lalu kolom saldo berbuku dan saldo tahun lalu diisi saldo-saldo besar. Jadi dari di audit itu kita mengisi saldo tahun lalu di mana itu menjadi saldo awal dan saldo berbuku itu yang menjadi pedoman kita untuk memeriksa kesesuaian transaksi. Selanjutnya kita mengisi lembaran yang kedua. Yang pertama judul kertas kerja diisi dengan penjualan bersih. Lalu yang kedua ini sesuaikan dengan pedoman yaitu I2. Lalu yang ketiga kolom bulan diisi Januari sampai Desember. Jadi dari kertas kerja ini kita telah memenuhi prosedur nomor 1 sampai 3 untuk pengisian indeks I2. Yang nomor 4, sesuaikan nominal di kolom penjualan kredit dan jurnal penjualan. Jadi di dalam indeks I2 ini terdapat 4 kolom, terdapat 6 kolom. Untuk yang pertama ini kita melakukan kesesuaian, kita memeriksa dari jurnal penjualan, yaitu penjualan kredit. Penjualan kredit ini merupakan
kolom kedua dalam indeks I2 ini. Lalu langkah selanjutnya sesuaikan kolom penjualan tunai dan potongan penjualan dengan jurnal penerimaan kas. Selanjutnya itu dari bukti jurnal penerimaan kas, kita mendapat informasi untuk potongan penjualan dan penjualan tunai itu yang akan dilakukan pemeriksaan kesesuaiannya di dalam indeks I2 ini. Lalu yang prosedur 6, sesuaikan kolom retur penjualan dengan data pendukung laporan. Selanjutnya kita memeriksa kesesuaian informasi, yaitu dari data pendukung laporan untuk rincian retur penjualan, apakah sudah sesuai dengan laporan dan jurnal yang sudah sedia. Lalu selanjutnya nomor 7, melakukan perhitungan untuk mengisi kolom penjualan bersih setiap bulannya. Penjualan bersih ini kita dapatkan dari kalkulasi, yaitu penjualan kredit ditambah dengan penjualan tunai, lalu dikurangi dengan retur penjualan dan dikurangi potongan penjualan, yang nantinya akan ditemukan nominal penjualan bersih. Lalu nomor 8, lakukan penjumlahan untuk setiap kolomnya. Jadi kita melakukan penjumlahan untuk penjualan kredit total, lalu total penjualan tunai, total retur penjualan, lalu total potongan penjualan, dan total penjualan bersih. Selanjutnya prosedur nomor 9, masukkan hasil penjumlahan penjualan kotor, potongan penjualan, dan retur penjualan ke dalam kertas kerja utama, yaitu berindeks I1 sebagai saldo audit. Jadi setelah kita menjumlahkan per kolom itu, kita memasukkan total dari penjualan kotor, potongan penjualan, dan retur penjualan itu ke dalam kertas kerja utama ini, indeks I1. Jadi untuk penjualan kotor itu kita jumlahkan penjualan kredit ditambah penjualan tunai, kita masukkan jumlahnya ke dalam saldo beraudit di akun penjualan kotor. Lalu untuk potongan penjualan ini dia sebesar 100.729.600, kita masukkan ke kolom saldo beraudit potongan penjualan, dan untuk retur penjualan sebesar 31.150.000 kita masukkan ke saldo beraudit untuk retur penjualan. Selanjutnya nomor 10, bandingkan saldo beraudit dengan saldo berbunyi jika ada selisih buat jurnal penyesuaian. Jadi untuk mengisi net adjustment ini kita harus melakukan perhitungan dengan saldo beraudit ini dikurangi dengan saldo berbunyi. Dikarenakan ini saldo beraudit ini sebesar sama saldo berbunyi, jadi untuk net adjustment itu tidak memiliki selisih atau net adjustment-nya itu 0. Jadi jika net adjustment-nya ini 0, apa yang dicatat oleh perusahaan itu sudah benar. Jadi kita tidak perlu melakukan penyesuaian. Jadi apa yang dilakukan oleh perusahaan itu benar. Lalu selanjutnya langkah yang ke-11, hasil akhir kertas kerja utama ini diisikan ke kertas kerja ganti atau KKLR dan diberikan indeks silang ke KKRL. Jadi dari pemeriksaan ini di indeks I1 ini kita sudah mengisi semuanya, kita sudah menemukan saldo audit maupun net adjustment-nya. Lalu dari nominal ini kita pindahkan, kita masukkan ke kertas kerja laba rugi. Seperti ini. Jadi untuk pendapatan terdapat penjualan kotor, potongan pembelian, dan retur penjualan, yang akhirnya nanti kita menemukan penjualan bersih, lalu kita kurangkan dengan beban pokok penjualan, dan ditemukan laba kotor. Jadi ini sudah sesuai. Jadi ketika akun ini sudah kita sesuaikan dengan perhitungan di indeks I1, sudah sesuai kita masukkan, lalu kita operasikan, dan kita temukan penjualan bersih. Penjualan bersih ini dari penjualan kotor dikurangi potongan pembelian dan dikurangi retur penjualan, maka didapatkan penjualan bersih.
Lalu untuk beban pokok penjualan ini nominalnya kita dapatkan dari penjelasan di indeks C setelah pendapatan penjualan ini. Lalu setelah kita masuk ke nominal beban pokok penjualan ini, lalu kita bisa menghitung laba kotornya. Laba kotor ini didapat dari penjualan bersih dikurangi dengan beban pokok penjualan. Jadi laba kotor sesuai dengan saldo audit ditemukan 791.811.303. Dan dikarenakan saldo audit ini sudah sesuai dengan saldo buku, dikarenakan saldo buku ini sesuai dengan saldo audit, jadi apa yang dilakukan perusahaan ini sudah tepat. Dia tidak melakukan kesalahan mendarat. Jadi net adjustment-nya itu. Lalu langkah selanjutnya nomor 12, dikmat di kertas kerja beserta penjelasan sesuai dengan prosedur yang dilakukan. Jadi itu dia memberikan kemudahan terhadap menerima informasi atau bagi diri kita sendiri untuk mengetahui sumber-sumber angka yang tertera. Jadi untuk ini kita sesuaikan dengan asal nominalnya. Contoh seperti penjualan kredit, kita menggunakan tikmak bentuk ini. Lalu untuk penjelasan di bawahnya itu kita tambahkan. Jadi untuk simbol tikmak pada penjualan kredit itu dia telah dicocokkan dengan dokumen jurnal penjualan yang terdapat di halaman 30. Jadi nominal-nominal di penjualan kredit ini didapatkan dari data jurnal penjualan di halaman 30. Begitu juga dengan simbol-simbol yang lain. Untuk penjualan bersih ini kita menggunakan simbol dengan keterangan telah diperhitungkan seperti cara perhitungan yang saya jelaskan sebelumnya. Dan yang terakhir ini kita menggunakan tikmak telah dihitung jumlahnya, yaitu untuk tabel jumlah ini kita tambahkan dari bulan Januari sampai Desember hingga kita menemukan total keseluruhannya. Lalu begitu juga dengan indeks 1. Ini kita juga menggunakan tikmak, dimana untuk saldo per buku, untuk saldo tahun lalu, ini kita menggunakan tiktok yang berbeda meskipun sumber bukti yang sebagai pemicu kita memeriksa itu sama. Hanya saja jika saldo tahun lalu itu merupakan saldo awal dan saldo buku itu saldo akhirnya. Lalu yang saldo per audit ini kita tambahkan. Kita dapatkan dari indeks I2 dengan keterangan telah diperiksa perhitungan DI2. Adjustment ini kita dapatkan dari selisih perhitungan dari saldo per buku dikurangi dengan saldo audit. Lalu langkah yang terakhir, berikan taraf dan tanggal selesai pekerjaannya. Jadi dengan keterangan ini itu dapat memberikan informasi bahwa kita telah melaksanakan pemeriksaan pendapatan penjualan ini. Lalu yang terakhir terdapat kesimpulan. Hasil audit ini menunjukkan bahwa perhitungan pendapatan penjualan perusahaan telah sesuai dengan data dan prosedur yang berlaku. Jadi dapat kita lihat tadi tidak ada selisih atau net adjustment. Jadi itu artinya perusahaan telah melakukan pencatatan yang benar tanpa adanya kecurangan maupun salah pencatatan. Lalu penjualan kotor, potongan penjualan, dan retur penjualan hanya dilakukan perusahaan sesuai dengan hasil pemeriksaan dan tidak ditemukan adanya selisih sehingga tidak diperlukan penyesuaian. Jadi jika net adjustment-nya itu 0, kita tidak perlu melakukan penyesuaian untuk transaksi tersebut. Jadi terima kasih atas penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.